Biar ketahuan mana yang micinnya tadi ya, mana Tapi sodium-sodiumnya. bukan berarti Tidak tidak boleh. boleh dikonsumsi. Betul. Monggo aja, enak Monggo. kok. Umami tadi kalau katanya Doksan. Iya, Umami. enak. Hai sahabat Sonora, balik lagi di Kamu Sehat ya. Program Kamu Sehat ini cuma ada di, enggak sih, ada di YouTube-nya Sonora, juga cuma ada di podcast ya, bisa didengarkan di podcast. Nah, untuk topik yang hari ini saya mau membahas bersama narasumber saya, ada Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Boleh dong tepuk tangannya sahabat Sonora. Ada efek-efeknya nanti ya Bapak editor, tolong ini ada efek-efek tepuk tangannya, terima kasih. Ini kita mau membahas tentang micin dan amandel. Bener nggak nih Dok? Ini hubungannya apa nih di antara keduanya nih, micin dan amandel? Baik-baik aja sih selama Baik ya. ini sih, iya. Kita closing aja gimana sih sahabat saudara? Micin dan amandel. Micin itu ada di semua makanan nggak sih Dok? Nggak juga ya? Kalau kita makan rujak sih nggak ada micinnya ya. Betul, yang natural, back to nature konsepnya memang ya. Tapi micin itu menyedapkan semua masakan. Itu dia alasannya ternyata sahabat Sonora. Tapi ngomongin topik tentang micin dan amandel, Dokter Santi, ada yang bilang saya kan punya amandel juga nih, kadang kumat-kumatan juga nih. Semua orang punya amandel. Itu dia. Katanya kalau kita kebanyakan makan micin itu bisa nyebabin amandel, bener nggak Dok? Statementnya itu salahnya dua. Wow, oke. Nggak jadi dapat gelas cantik. Nggak jadi. Yang pertama menyebabkan amandel. Amandel itu sebetulnya organ yang semua orang punya. Oke. Sama aja kayak hidung, semua orang punya hidung, bener, mata gitu. Jadi amandel itu sebetulnya adalah nama organ. Jadi mungkin statementnya kalau mau dibikin menjadi salah satu ya. Jadi salahnya jangan cuma dua gitu, salahnya satu aja. Micin menyebabkan radang pada amandel. Oh, catat dulu deh. Radang pada amandel. Oke. Jadi kalau cuma nyebut amandel aja itu merujuk pada organ yang bentuknya oval. Dia ada di tenggorokan, ada di kiri dan di kanan, di dekat belakang belakang lidah, agak kesana dikit, agak kesana dikit, agak ke kiri kosong belakang. Lanjut. Dan itu organ yang fungsinya untuk kalau rumah tuh pagernya gitu loh. Jadi kalau kita makan, kita bernafas, atau kita nguap gitu, kita mangap, nyanyi dan seterusnya, kita buka mulut dan buka hidung nggak bisa dibuka dong, Doksan. Jadi kalau kita menghirup udara, pernafasan atau memasukkan sesuatu, baik makanan, minuman atau udara, ketika kita menguap atau kita buka mulut ketika nyanyi dan seterusnya, tentu ada benda-benda atau kuman-kuman atau virus-virus yang ngikut si udara masuk ke dalam. Oke. Nah, itulah gunanya si amandel ini. Jadi dia garda terdepan yang menyaring, yang memperangkap, menangkap si bakteri-bakteri, si virus-virus, si debu-debu atau segala sesuatu yang masuk sehingga dihadang sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan lebih lanjut terhadap keseluruhan tubuh kita. Masalahnya, pada beberapa keadaan di mana daya tahan tubuhnya lemah atau serbuan yang masuk terlalu banyak, maka si amandel sendiri kewalahan, nyerah, dia give up. Tolong, aku tak kuat lagi, hidup ini begitu berat. Agak telenovela ya Doksan. Oke. Kemudian dia ngambeklah dan jadi meradang. Nah, oleh orang awam, kalau ngomong radang amandel kan panjang lebar luas amandel gitu aja kan dah. Ya. Amandel aja dah, orang-orang juga udah pada ngerti. Betawi amat. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kayak radang pada amandel. Tapi katanya udah bilang juga Doksan, kalau misalnya si radangnya ini udah kumat ya, berarti udah bengkak kan, di situ tuh juga bisa jadi alarm untuk tubuh kita. Berarti kalau kita udah nggak sehat, lagi kurang fit gitu, bener nggak? Tidak hanya kurang fit, bisa jadi
lagi terlalu banyak serbuan kumannya. Jadi mungkin habis jajan yang jorok gitu, atau mungkin habis bersama dengan orang yang sedang sakit, atau mungkin habis tangannya kotor gitu ya, terus langsung makan dan seterusnya. Jadi intinya kalau amandel itu meradang, ada serbuan dari luar yang membuat dia kumat dia lah gitu meradang. ya. Dan serbuan ini bukan atau tidak ada hubungannya dengan si matching. Baru mau ditanya, udah itu yang dijawab. tadi salah Satu. satunya. Nah, Tadi kalau kan udah salah dua, benar. jadi salah satu. Kalau biar sekarang nilainya 100, biar nggak ada salahnya, Doksan. micin alias vetsin alias MSG komplit ya. Panjang, oke. Itu tidak menyebabkan terjadinya radang pada Pada amandel. amandel. Itu tapi sebenarnya Kabar baik. iya, buat jadi sahabat Sonora. jadi pengen beli makanan mecin nggak sih sahabat Sonora? Enggak deh, Ya, enggak. kita kan generasi match. Tapi berarti nggak ada hubungannya ya, meskipun kita makan micin sebanyak apapun gitu, nggak ada hubungannya dengan si pemegangan radang pada Tidak, amandel. Nggak ada ya, tidak. meskipun dia jadi garda terdepan tadi katanya Doksan. Iya, karena micin sendiri itu bukan sesuatu yang bisa menimbulkan radang. Nah, yang bisa menimbulkan radang pada amandel kebanyakan nih kasusnya virus. Oh, Yang virusnya. kedikitan, kedikitan. Oke. Penyebab yang lebih jarang, Jarang? itu adalah bakteri. Kalau Jadi micin enggak. kalau virus apa Doksan yang biasanya? Macam-macam, bisa virus influenza, bisa virus herpes simplex, Oke. bisa virus, aduh banyak deh. Oke, nggak jadi. Heeh. Kalau misalnya ini mungkin agak out of topic, box. out of the box bener, agak out of topic ya. Kalau katanya minum minum air dingin sama makan sambal itu tuh bisa bikin amandel. radang, bikin radang itu. Kalau minum dingin tapi di dalam minuman dinginnya itu dibuat dengan air yang Sebersih mungkin. sebersih mungkin, enggak apa-apa. Itu. Tapi kalau minumannya itu dibuat dari air, misalnya air sumur yang kotor, yang mengandung bakteri Iya, atau mengandung virus, kemudian tanpa melalui persiapan Benar-benar. tidak tidak Tinggal direbus diseruput aja. Nah, sebenarnya jadi bukan dinginnya, tetapi apa yang Di dalam di si dalam airnya si- ini ya. Kalau air dinginnya itu berbakteri, ya udah kena. Jadi, Atau mungkin esnya sih es yang layak minum, dalam arti dibuat dari air yang Bener. bersih, yang steril, yang sudah direbus dan seterusnya, tidak mengandung bakteri, tidak mengandung virus, tapi gelasnya dicucinya nggak benar. Terus repot ya. sebelumnya, orang sebelumnya yang memakai gelas itu orang yang sakit misalnya, atau kan sering nih biar ngirit, segelas berdua aja. Iya, yuk. benar. Mahal, Bu, airnya. Oh, iya, Masa benar. air doang 20.000 Iya, gitu kan. iya. Ya udah, satu berdua aja ya gitu kan. Nah, kalau oke. berbagi itu tergantung yang Lawannya ya. atau kitanya. Kalau kitanya sakit, Oh, iya, kita benar-benar, jadi ngeluarin lawannya, lah. benar-benar. Jadi tidak disarankan untuk berbagi minuman dari gelas yang Yang sama. Jadi kalau mau ngirit, minta pinjem gelas Pinjam. baru. Atau kalau enggak, kalau katanya Doksan Bawa. bekerja dengan keras supaya uangnya banyak, jadi kita bisa beli minuman mahal. Kalau tadi mecin nggak menimbulkan amandel, radang pada amandel, si mecin ini menimbulkan apa Doksan kalau kita kebanyakan konsumsinya? Menimbulkan nafsu makan yang baik. Karena micin, di dalam micin itu ada kandungan glutamat. Glutamat itu menimbulkan rasa umami. Umami itu apa? Umami itu rasa yang wah enak gitu, seolah-olah di dalamnya itu ada protein hewani. Jadi kayak misalnya ada kayak kuah-kuah kaldu gitu. Oh, oke. Jadi membuat rasa, ini beneran loh. Iya, benar, percaya Doksan, percaya. Rasa masakan yang ditambahkan micin itu menjadi lebih baik. Konon kabarnya ada kopi yang ditambahkan micin jadi enak ya. Saya sendiri belum pernah mencoba, tapi saya pernah mendengar ada penggemar kopi yang suka nambahin micin dikit, katanya enak. Tapi jangan dicoba. Jangan dicoba deh, sahabat Sonora, kopi kayaknya udah better kopi aja deh paling bener. Ya, jadi rasa umami itu menimbulkan nafsu makan yang baik gitu. Jadi kalau ditanya makan micin boleh apa enggak? Boleh. Gitu. Dengan syarat. Orang itu dibagi menjadi kelompok orang yang tidak terpengaruh terhadap konsumsi mecin dalam Oh, ya? arti, ya. Tapi ada orang yang sensitif terhadap
konsumsi mecin. Jadi ada sekelompok orang yang di dalam tubuhnya, jeroannya itu tidak bisa mentolerir masuknya micin, vetsin, MSG dan seterusnya, teman-temannya lah dan ya, teman-temannya itu bisa menimbulkan mungkin sakit kepala, terus rasa berdebar-debar, terus mukanya rasa panas, kemudian kayak tenggorokannya kering, haus, sakit dan seterusnya gitu. Nah, untuk kelompok orang yang seperti ini ya mungkin ada baiknya menurunkan asupan micin dan seterusnya, atau kalau memang betul-betul tidak bisa tolerir ya jangan makan. Kan pengganti micin banyak gitu, bisa dengan menambahkan protein beneran supaya untuk dapat rasa umaminya itu bisa dengan menambahkan jamur, karena jamur juga tinggi. Menambahkan banyak sih bahan makanan yang mengandung glutamat gitu. Terus kalau untuk orang yang kebal, yang maksudnya serobot aja lah gitu, bener, itu nggak ada masalah. Jadi sepanjang penggunaan si micin itu masih digunakan dalam kadar yang normal, melalui jalur yang normal alias dimakan gitu. Sebetulnya penggunaan micin tidak membawa dampak kesehatan yang bermakna. Dengan catatan tadi itu ya, orangnya kebal, terus nggak punya banyak penyakit ya. Karena beberapa penyakit memang harus membatasi micin. Contoh, penderita mungkin hipertensi, atau mungkin ada gangguan elektrolit, atau mungkin ada gangguan ginjal gitu. Jadi orang-orang yang diminta untuk membatasi kadar natrium itu sebaiknya juga membatasi micin, karena di dalam micin ada natrium. Natrium nama lainnya sodium. Jadi MSG itu sebetulnya singkatan. M-nya mono, S-nya sodium, G-nya glutamat. Jadi monosodium glutamat. MSG itu dengan micin sama, itu dengan kayaknya udah semuanya sama. Ya berarti ya, udah semuanya ada di situ ya. Maksudnya semuanya? Si rombongannya micin dan teman-temannya tadi dalam satu ini ya. Sebetulnya kalau dibilang mecin atau MSG itu yang bubuk putih, yang kayak kristal-kristal yang itu untuk loh. penyedap nggak boleh merek, nggak boleh penyedap sih. Makanan kita bilangnya udah penyedap makanan. Lain soalnya. Beda ya? Kalau penyedap makanan itu yang belakangnya pakai koko itu, itu tuh di dalamnya ada penambahan zat yang lainnya. Jadi mungkin ada kunyitnya, ada mericanya gitu. Sedangkan kalau pada yang vetsin beneran itu cuma MSG doang gitu loh. Yang kristal putih itu ya, yang suka ada di abang-abang bakso. Abang bakso pakai dua-duanya soalnya. Iya, salah dong lagi. Pakai penyedap, pakai si itu juga. Nah, untuk orang-orang yang harus membatasi, ya termasuk si mecin ini, termasuk si harus penyedap, dikat ya. Bukan dikat, tergantung penyakitnya. Karena ada penyakit yang harus turunkannya berapa rendah ya tergantung penyakitnya apa gitu. Nah, untuk mereka MSG sebetulnya jika dibandingkan dengan garam, kadar sodiumnya lebih rendah. Jadi untuk orang yang membatasi natrium, kalau dia masih boleh tapi cuma boleh dikit, dia mau mendapatkan rasa asin yang sama, itu bisa menggantikan sebagian garam dengan MSG. Karena MSG dengan garam, kadar sodiumnya lebih rendah di MSG daripada di dalam garam. Gitu. Ada ketentuan-ketentuannya ternyata di dalam sahabat dan Sonora. Sahabat Sonora inget ya, pesan dari Dokter Santi, natrium dan sodium itu adalah sama kayak sesauli dan sesauli, nama lain sih sesauli ya. dan mungkin gini, sesasimarmata itu nama lengkap. Oh iya benar-benar. Sama aja dengan MSG dan monosodium. Oh iya benar. Lanjut Doksan. Jadi mungkin gini, kayak Doksan dengan Susanti atau dengan Santi gitu, itu merujuk pada orang yang sama gitu. Jadi natrium dengan sodium itu merujuk pada benda yang sama, hanya beda alias aja. Ada nama terkenalnya sodium, tapi yang nggak terkenalnya natrium. Sehingga ada beberapa sahabat Sonora yang bertanya kepada saya, dokter, kalau dia nyebut merek ya, gitu, nggak ada MSG-nya ya dok, gitu. Terus saya katakan, karena waktu itu lagi live, saya nggak punya gambarnya gitu, dan saya tidak hafal merek, apakah merek ini ada atau tidak. Saya hanya menjawab simpel sekali, tinggal dibalik dari kemasan yang ditanyakan itu, dibalik apakah ada tulisan
sodium bla 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 atau natrium bla 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 atau bla 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 natrium bla 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 sodium bla bla bla. Pokoknya di antara nama-nama itu ya. Jadi kalau ada kata-kata natrium atau ada kata-kata sodium berarti itu mengandung. Terus dia katakan, dokter ini bacaannya adalah mononatrium glutamat. Nah, terus saya katakan mononatrium glutamat itu adalah nama lain dari monosodium glutamat. Jadi pada wae. Sama aja. Jadi ada AMSG-nya berarti kalau dia tulisannya mononatrium glutamat. Satu hal yang bisa diambil dari topik kita di hari ini, cepat coba dibuka rak-rak di dapur Anda, cari satu-satu biar ketahuan mana yang mecinnya tadi ya, mana sodium-sodiumnya. Tapi bukan berarti tidak boleh dikonsumsi. Betul. Monggo aja, enak kok. Umami tadi kalau katanya Dokter. Umami. Enak. Itu dia tadi ya. Jadi kalau ditarik kesimpulan adalah intinya nggak ada hubungannya micin dengan amandel tuh nggak ada, sahabat Sonora. Jadi mitos-mitos kayak gitu, kalau misalnya besok-besok ada siapa gitu radang pada amandel, kebanyakan micin ya, enggak, jawabannya enggak. Sudah ada langsung Dokter Santi di sini. Kalau misalnya mereka nggak percaya, langsung aja suruh nonton ya tips kesehatan micin dan amandel di YouTube-nya Sonora FM. Dokter Santi, terima kasih sekali. Sama-sama Sesa. Mudah-mudahan sahabat Sonora bisa tercerahkan, termotivasi karena hidup sehat itu mudah, sehat dan itu sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Sahabat Sonora yang sudah menyaksikan, terima kasih ya. Untuk Anda juga yang punya mungkin ada tips-tips kesehatan apalagi nih yang mau kita bahas ya Dokter Santi, boleh silakan Anda bisa komen ataupun juga Anda boleh like ataupun Anda bisa subscribe ataupun Anda juga bisa share ke teman-teman Anda yang mungkin butuh juga informasi ataupun tips-tips kesehatan lainnya. Dan jangan lupa juga Anda bisa menyaksikan untuk obrolan tips kesehatan ini di podcast Kamu Sehat. Ketemu lagi sahabat Sonora. Bye-bye.